Nah ini rendang udah masak rendangnya ya. Jadi aku pindahin, akhirnya aku pindahin di dua teflon gini. Ini yang terakhir dari tahun kemarin nih. Jadi cabenya itu masih seger banget, cabe. Pagi ini aku melihat nonton berita lah gitu ya, nonton berita ngikutin sidang isbat di Indonesia gitu, sidang isbat. Kalau kata almarhum mamaku, kalau cuci daging itu paling enggak minimal itu sampai 4 kali. Ternyata diperkirakan lebaran kita kan diundur gitu ya. Di kalender kan tanggal 21 besok hari Jumat. Ternyata diundur tanggal 22 hari Sabtu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Safrida Ida Lahat. Apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia hari ini, di mana-mana aja yang menjalankan ibadah puasa? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat. Mungkin sekarang udah buka puasa di Indonesia. Sekarang sekarang udah lewat lah buka puasa ya. Sekarang ini mau jam 3, berarti jam 8 malam di Indonesia. Ini kayak yang aku bilang kemarin tuh Ayah Adrian jemur pakaian. Ini hari ini aku mau masak daging rendang. Daging yang kami beli kemarin, ini daging sapi 3 kilo. Ini bakal aku masak hari ini. Tika, itu baby Kartika. Si Adrian main ke tempat neneknya. Jadi hari ini sore ini aku mau langsung masak rendang. Biar besok tuh biar besok hari masak-masak sebelum lebaran, biar enggak semua sekaligus, takutnya enggak sempat, takutnya juga aku kecapean kan. Jadi aku mau bikin rendang dulu. Mungkin nanti aku bikin rendangnya 2, satu pedas satu enggak, karena teman-teman si suami aku ada juga yang enggak bisa makan pedas. Oke, kita mulai aja, kita masak rendang. Ika ngapain sana? Main sendirian? Iya, main sendirian. Itu Ayah jemur pakaian. Iya, abang main tempat Nona. Iya, mainlah. Nah ini aku mau cuci dagingnya dulu. Jadi ini daging 3 kilo kemarin. Jadi dagingnya itu udah dipotong-potong di sana. Terus sebagian masih ada agak lemak-lemaknya ya. Lemaknya aku buang aja lah. Jadi kalau kata almarhum mamaku, kalau cuci daging itu paling enggak minimal itu sampai 4 kali gitu, atau sampai airnya itu enggak merah lagi lah gitu. Jadi udah bersih. Nah, dan ini semua bumbu buat rendang. Jadi aku pengen tunjukin sekalian. Ini aku gunain cabai merah dari cabai yang aku simpan dari tahun yang lalu. Ya Masya Allah nak, sini. Nih. Tunggu sebentar. Jadi ini cabainya itu masih utuh banget. Selalu aku pakai kertas, aku pakai tutup tisu. Ini yang terakhir dari tahun kemarin nih. Jadi cabenya itu masih seger banget, cabe. Jadi cabai itu masih seger banget, lumayan ini buat rendang aku hari ini. Kalau nanti kurang ini bisa aku tambah lagi. Ini nih yang dari beberapa bulan kemarin. Ini beberapa bulan. Oi.
Iya, karote. Ini yang dari bulan kemarin, beberapa bulan kemarin, 2 atau 3 bulan yang lalu lah. Ini masih seger banget nih. No, Adriana, non No, toccare, itu Adriana. pedes, nah pedes. Non toccare, Adriana, Pedes, sayang. non toccare, perché dopo ti bruciano gli occhi. Cavoli. Nah ini dagingnya aku rebus dulu. Jadi mungkin kalian beda-beda metode lah ya masak rendang. Cuman aku kalau mau bikin rendang aku rebus dulu supaya aroma dagingnya tuh enggak kuat banget gitu. Terus aku kasih daun salam sama namanya itu buah pala gitu ya. Pokoknya ngilangin aroma dagingnya aja gitu. Nah jadi kalau mau bikin rendang yang tinggal di Eropa gitu ya, tinggal jauh dari Indonesia lah ya, khususnya di Eropa gitu, sebenarnya bumbu-bumbu buat rendang itu tergantung di mana kita tinggal gitu. Kayak ini kayak serai. Ini serai aku udah habis, jadi alhamdulillah itu kemarin itu aku dikasih sama teman aku gitu ya, teman aku orang Belanda itu, karena dia banyak banget bawa serai dari Belanda gitu, karena kan kalau di Belanda kan mudah ngedapetinnya gitu. Terus semua bahan-bahan kayak gini, kayak bumbu dapur kayak gini gitu ya, aku selalu masukin dalam freezer gitu. Aku bungkus pakai kertas, terus aku tutup pakai tisu, jadi dia tahan gitu. Ya begitulah untuk bertahan tinggal di Eropa gitu, supaya kita bisa menikmatin makanan kita dengan bumbu dapur khas Indonesia gitu. Ya harus begitu, harus semuanya. Ini kayak gini, kayak lengkoas. Ini lengkoas aku terakhir dari tahun kemarin. Ini lengkoas terakhir yang aku punya gitu ya. Terus kemarin itu aku ada beli yang bubuk ya, mana ya, kasih tahu ya. Nah, karena lengkoas aku ini yang terakhir, jadi akhirnya aku beli bubuk lengkoas. Bubuk lengkoasnya ini dari Thailand gitu. Jadi ini dijual di Amazon tuh. Dia bilangnya itu galanggal gitu ya, orang kenalnya gitu. Jadi inilah bubuknya. Lumayan lah ya, daripada nggak ada gitu. Ya begitulah nasib tinggal di Eropa, jauh dari negara Indonesia. Nih sampai ininya ini aku buang. Jadi nanti untuk aromanya gitu ya, saking mengiritnya lah gitu tinggal di Eropa itu ya, supaya bisa menikmatin rasa Indonesia gitu. Terus ini daun kunyit dari daun kemarin, aku freezerin semua, aku bawa dari Pekanbaru pas aku pulang gitu ya. Terus aku freezerin semua. Nah tahan gitu sampai gini, masih segar. Oke lah ya, daripada nggak ada kan. Ya ini aku bumbunya aku mau halusin dulu, baru kita tumis bumbunya nanti. Nah ini bumbu rendang yang udah aku buat tadi. Ini bumbunya yang di blender. Terus ini bumbu basah sama keringnya gitu untuk bumbu gepreknya. Terus ini santannya. Pokoknya ini bumbunya aku bikin untuk 3 kilo daging. Nah ini bumbunya udah aku bikin semua, saatnya kita menumis bumbunya. Ini memang banyak banget ya. Kalau bumbu rendang itu memang super duper banyak, super duper lengkap. Segala macam rempah harus masuk semua. Jadi ini aku blendernya tadi itu aku kasih minyak sedikit gitu. Jadi aku numisnya nggak pakai minyak lagi. Nih bumbunya aja udah setengah panci, nanti belum lagi bumbu keringnya. Ini aku masukin semua aja lah ya. Ini bumbu-bumbu keringnya kita masukin aja semua sama bumbu ininya biar cepet. Jadi memang kalau mau bikin rendang kalau tinggal di Eropa, tapi terkecuali kalau orang Indonesia yang tinggal di Belanda ya. Kalau yang tinggal di Belanda itu semuanya ada. Bahkan ada orang yang bilang Belanda itu Jakartanya orang Indonesia yang tinggal di Eropa, karena memang semuanya ada gitu. Semuanya serba mudah didapetin. Nah ini bumbunya udah mulai harum. Jadi kita masukin aja lah bumbu dagingnya ya.
Ini dagingnya karena banyak jadinya aku pakai tangan aja. Terus ini karena udah dipotong-potong dari sananya gitu ya, jadi ukurannya agak nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Oke lah ya. Jadi kalau aku sih masak rendangnya ini, aku tumis dulu dagingnya ini gitu ya. Terus aku kasih air dulu sedikit gitu. Jadi nanti kalau udah bumbunya udah mulai meresap semua ke daging, baru nanti aku masukin santan. Ini bumbunya udah merata. Ini aku mau kasih air dulu. Jadi kalau bikin rendang itu ya tergantung metode masing-masing lah ya. Yang penting rasanya enak, dagingnya empuk, bumbunya juga terasa. Nah ini udah bumbunya udah kayaknya udah meresap, terus airnya juga udah susut. Ini mau aku masukin santan dulu. Nah ini jadi baru dimasak sampai dagingnya lembut. Jadi memang bikin rendang itu bumbunya banyak, waktunya panjang ya kan. Makanya rendang itu bisa orang bilang nomor 1 yang enak di Indonesia, di dunia juga, karena memang masaknya lama, bumbunya banyak. Jadi rendang jadi ikon Indonesia. Nah ini rendang udah masak rendangnya ya. Jadi akhirnya aku pindahin di 2 teflon gini karena pancinya nggak muat gitu. Jadi ngaduknya juga susah gitu. Nah ini dagingnya udah lembut banget. Itu aku campur kentang rendangnya. Jadi tinggal aku simpan di kulkas. Nah akhirnya rendang aku udah jadi, lama rendang ya. Nah jadi ceritanya kemarin itu aku merendangnya kan udah sore gitu ya, jadi udah kecapean banget lah gitu, sampai malam gitu baru selesai. Jadi aku bikin videonya lanjut pagi ini gitu. Ini udah selesai semua rendangnya, udah aku pindahin 2 wajan gini. Terus setelah itu pagi ini aku melihat nonton berita lah gitu ya, nonton berita ngikutin sidang isbat di Indonesia gitu, sidang isbat pemerintah Indonesia. Ternyata diperkirakan lebaran kita kan diundur gitu ya, di kalender kan tanggal 21 besok hari Jumat, ternyata diundur tanggal 22 hari Sabtu karena kemungkinan besar itu hilal belum nampak gitu, belum kelihatan hari ini. Jadi kemungkinan besar katanya itu lebarannya di tanggal 22. Jadi ya sudah lah, yang penting rendang aku udah jadi, rendang sudah jadi. Lebaran mau besok mau lusa juga gak apa-apa. Nah ini sekarang aku mau lanjut masak lagi. Ini udah ada buncis, aku mau masak mau nyiapin opor, mau nyiapin sambal buncis. Itu sambal buncis itu ciri khas ciri khas kampung aku, ciri khas di keluarga aku gitu ya. Jadi kalau di kampung aku itu di Laut Sumatera Selatan itu kalau lebaran pasti ada rendang, ada sambal buncis gitu, selalu ada bergandengan 2 itu. Dah, makasih. Pokoknya di sini aku bikin video ini ya, aku mau bagi-bagi cerita aja ke kalian gitu ya, bukan mau bagi resep rendangnya gimana gitu. Tapi meskipun di Itali itu nggak lebaran, tetap aku mau pengen lebaran gitu, tetap pengen punya rendang, tetap pengen masak opor. Pokoknya meriahin diri sendiri aja gitu, bareng keluarga sama bareng teman-teman aku, teman-teman suami aku. Oke, pokoknya selamat masak-masak buat kalian yang di Indonesia, yang mungkin hari ini, besok mau masak-masaknya terserah ya. Yang penting kita bisa berlebaran bersama-sama. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap masih puasa ya.
Terus minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat kami sekeluarga. Dan salam dari kami sekeluarga di Italia buat kalian semua, buat keluarga aku semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.